Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam S3, senyum, sehat, semangat. Hai teman-teman sehatku, semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Hari ini aku akan menjelaskan mengenai ASI PRA atau disingkat ASI dan teknik marmut, yaitu cara memerah ASI. Yuk kita simak ya, check it out. Apa itu ASI PRA atau ASI? Yaitu ASI yang diperah kemudian disimpan dan diberikan kepada bayi. Kapan ya dilakukan ASI PRA? Yaitu pada saat bayi ditinggal bekerja atau bepergian. Supaya yang di rumah tidak bingung nih, makanya ibu harus melakukan ASI PRA dulu supaya nanti pada saat bayinya lapar, maka tadi bisa diberikan oleh nenek atau pengasuh yang ada di rumah pada bayi. Apa tujuan ASI ya? Yaitu terpenuhinya kebutuhan bayi akan nutrisi yang terbaik. Seperti yang teman-teman sehatku ketahui bahwa ASI itu merupakan nutrisi yang paling baik, yang tiada duanya, tidak ada bandingnya untuk tumbuh kembang itu sendiri. Selain itu, dengan ASI PRA maka produksi ASI akan tetap berjalan. Apa saja ya keuntungan ASI PRA untuk ibu bekerja? Yaitu antara lain bisa meningkatkan kesehatan ibu karena dapat mengurangi risiko terjadinya kanker payudara dan kanker indung telur. Selain itu juga bisa meningkatkan produktivitas bekerja. Yang ketiga, bisa membuat ibu lebih percaya diri karena berat badan akan kembali seperti sebelum hamil, tentunya yang tidak sering ngemil ya teman-teman sehatku. Hal ini dikarenakan energi yang diperlukan untuk memproduksi ASI sebagian diambil dari cadangan lemak yang tadinya ditimbun pada saat ibu hamil. Apa keuntungan ASI selanjutnya? Yaitu tentunya lebih ekonomis karena tidak perlu mengeluarkan biaya untuk membeli susu formula. Kemudian praktis ya, tidak perlu repot-repot untuk mensterilkan alat-alat atau kemudian membersihkan. Jadi tinggal bayi nangis tinggal dikeluarkan deh ASINya. Serta higienis karena pasti steril ya di dalam tubuh ibu. Selanjutnya adalah bisa menunda kehamilan karena isapan bayi pada puting susu ini bisa merangsang hormon prolaktin yang memproduksi ASI sekaligus bisa menunda kesuburan, serta bayi bisa terhindar dari bingung puting. Kalau misalnya bayi diberikan dot atau botol, tentunya akan bingung dia ini puting atau dot gitu ya, gimana dong. Selanjutnya, keuntungan ASI adalah bayi bisa mendapatkan kepuasan oral dari puting susu ibu, bukan dari botol ataupun dot. Ketika ibu pulang dari bepergian atau bekerja, ini bayi akan bersemangat untuk menyusu langsung ke payudara ibu. Hal ini bermanfaat untuk terciptanya bonding antara ibu dan bayi ya, meskipun ibu ini tidak selalu berada bersama bayi karena tadi ditinggal bekerja. Persiapan yang mesti dilakukan sebelum memerah ASI yaitu yang pertama, mensterilkan wadah ASI terlebih dulu, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam air yang mendidih di dalam wadah, kemudian membiarkannya beberapa menit dan membuang airnya. Yang kedua, siapkan lap atau tisu yang bersih. Yang ketiga, lakukan cuci tangan. Yang keempat, harus dilakukan dengan keadaan tenang dan santai. Yang kelima, bila memungkinkan, payudara dikompres terlebih dahulu dengan air hangat.
Sebelum dilakukan teknik marmet, lakukan pijatan ringan terlebih dahulu pada payudara. Ada 6 macam gerakan. Gerakan yang pertama yaitu dengan cara spiral ya, termasuk di gerakan yang kedua. Tetapi untuk gerakan yang pertama dengan 2 jari, sedangkan gerakan yang kedua dengan 3 jari. Arahnya adalah spiral, jadi melingkar ya, melingkar secara merata di sekitar areola, tetapi dengan bentuk lingkaran kecil. Kemudian dilanjutkan gerakan 3 dan 4 secara radial. Gerakan kecil-kecil melingkar dengan 2 jari dan juga dengan 3 jari, tetapi dari atas ke bawah, dan tentunya urut ya, dilakukan di sekitar areola seperti pada gambar. Kemudian untuk gerakan 5 dan 6 dengan melakukan penekanan di sekitar payudara dengan buku-buku dan arah yang atau posisi dari buku-buku yang berbeda. Pada teknik marmet, untuk gerakannya yang pertama, posisikan tangan terlebih dahulu seperti membentuk huruf C. Kemudian tekan lembut ke arah dada. Jadi seperti ditekan gitu ya, ke arah dada, maka kemudian ASI akan keluar. Selain membentuk huruf C, bisa juga dilakukan dengan membentuk huruf O atau menyerong ya, seperti pada video dengan posisi tangan yang bergeser. Caranya sama, hanya mungkin arahnya yang berbeda, dan itu dilakukan bergantian, selang-seling ya. Bisa C, bisa O, dan tapi dilakukan secara merata di sekitar payudara. Penekanan ke arah dada seperti dilakukan pada video itu ya contohnya. Jadi ditekan sambil diperah ke arah wadah yang sudah disiapkan, sehingga nanti ASINya akan keluar di situ. Bisa juga dilakukan seperti posisi ini ya, atau posisi U tadi. Nah, istilahnya senyaman mungkin ibu melakukan perah ASI dengan teknik marmet ini, dan intinya adalah dilakukan secara merata di sekitar areola atau di sekitar payudara ibu untuk melakukan penekanan ke arah dada. Bisa juga dilakukan menggunakan kedua tangan ya, tetapi ini tentu perlu dibantu oleh orang lain atau yang mungkin ya tinggal serumah dengan ibu ya, yang bisa mendampingi ibu pada saat memerah ASI. Setelah memerah ASI selesai, selanjutnya ASI atau ASI perah ini disimpan di dalam lemari es, dan tentunya harus diberi label ya, misalnya ada tanggalnya atau jam perah ya. Kalau misalnya pada saat memerah ASINya di kantor, ini bisa diberikan nama juga supaya tidak keliru, dan juga harus dipisahkan dengan bahan makanan. Nanti dikira susu kedelai nih, gimana dong? Demikian tadi penjelasan mengenai ASI perah dan cara memerah ASI dengan teknik marmet. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.